Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya ribuan santri di Indonesia bisa bangun sebelum subuh tiap hari, fasih ngomong bahasa asing, dan punya disiplin super tinggi? Maksud saya, itu nggak mungkin cuma ngandelin motivasi dari dalam diri aja kan? Nah, hari ini kita bakal fokus membedah implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran di boarding school atau pesantren. Kita bakal lihat gimana lembaga-lembaga ini sebenarnya secara harfiah berfungsi layaknya laboratorium perilaku yang hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Biar ada gambarannya, ini agenda yang bakal kita lewati. Pertama, teori behavioristik di pesantren. Terus, konsep stimulus dan respons. Ketiga, sistem reward dan punishment. Keempat, habituasi bahasa dan kebersihan. Dan ditutup dengan hasil akhirnya, yaitu karakter mandiri. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, teori behavioristik di pesantren, fondasi akademik. Buat fondasinya, kita harus kenalan dulu sama teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Jadi gini, Skinner itu berargumen kalau kebiasaan yang permanen itu dibentuk lewat penguatan dari lingkungan yang konsisten. Dan kalau kita lihat pesantren, wow, ini tuh penerapan ekstrim dari teorinya Skinner. Coba bayangin ekosistem asrama yang non-stop. Setiap tindakan yang kalian lakuin, dari melek mata sampai nutup mata lagi, ada konsekuensinya yang jelas. Lingkungan eksternal inilah yang pada dasarnya jadi guru utama mereka. Lanjut ke bagian kedua, konsep stimulus dan respons, teori dalam praktek. Nah, ini dia bagian yang super menarik. Ada riset dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan yang berhasil memetakan teorinya Skinner tadi. Jadi 4 metode yang benar-benar praktis di lapangan. Pertama, guru ngasih contoh langsung. Terus ada pembiasaan harian yang diulang-ulang terus. Ketiga, ngasih hadiah buat yang kelakuannya baik. Dan keempat, sanksi bertahap buat yang melanggar. Jadi guru itu nggak cuma sekedar ngomong lakuin ini, lakuin itu. Mereka jadi model hidup yang memicu respons otomatis dari para santrinya. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sistem reward dan punishment, mesin pendorong kedisiplinan. Ibarat mobil, behaviorisme ini butuh gas dan rem buat jalan barengan ya kan? Nah, reward alias penghargaan, kayak beasiswa atau pujian di depan umum pas upacara hari Senin, itu berfungsi sebagai gasnya. Ini penguatan positif yang bikin santri pengen terus ngulangin perbuatan baik. Tapi di sisi lain, punishment atau hukuman, kayak dapat teguran atau disuruh bersih-bersih, itu jadi remnya. Ini adalah sistem konsekuensi yang sangat-sangat terukur untuk mencegah mereka melenceng dari aturan. Terus ada satu kutipan tajam banget dari pakar pendidikan Islam Abdullah Nasiha Ulwan. Beliau bilang, hukuman yang dieksekusi di hadapan orang banyak dan disaksikan masyarakat itu ngasih efek jera yang luar biasa kuat. Kutipan ini benar-benar ngejelasin gimana akuntabilitas publik, apalagi di budaya pesantren yang kolektif banget, bisa memperkuat dampak psikologis dari sebuah hukuman. Jadi yang ngerasa kapok itu nggak cuma yang dihukum, tapi semua teman-temannya yang lihat juga ikut ngerasa, wah jangan sampai deh aku kayak gitu. Tapi tunggu dulu, satu hal yang krusial banget buat dicatat. Pesantren sangat menghindari kekerasan fisik. Hukuman di sini dibingkai sebagai ta'dib atau pendidikan moral. Jadi kalau ada santri yang melanggar, hukumannya apa? Ya paling disuruh menghafal surah Al-Quran, nulis refleksi diri, ikut pembinaan akhlak, atau nyapu halaman sekolah. Ini tuh perpaduan yang brilian banget antara psikologi klinis dengan nilai-nilai humanis dan agama. Menghukum tapi tujuannya tetap mendidik. Biar makin jelas, kita lihat penelitian di Islamic Boarding School Al-Azhari. Mereka ini punya sistem eskalasi yang rapi banget. Nggak langsung tiba-tiba dihukum berat. Dimulai dari langkah preventif dulu, kayak cuma dikasih tahu aturan dan dinasehatin. Kalau masih bandel, masuk ke langkah represif. Mulai deh ditegur dan poinnya dikurangi. Mentok-mentoknya baru tindakan korektif kayak diisolasi atau disuruh hafalan Al-Quran. Pendekatan bertahap ini mastiin kalau konsekuensinya selalu proporsional. Persis banget sama prinsip shaping di teori behavioristik yang kita bahas di awal tadi. Oke, kita geser ke bagian keempat. Habituasi, bahasa, dan kebersihan, pengkondisian spesifik. Sekarang, coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana caranya kalian maksa ratusan remaja buat selalu ngomong pakai bahasa asing? Atau maksa mereka buat terus jaga standar kebersihan yang tinggi, padahal mereka semua hidup bareng di asrama yang sama? Jawabannya ada di program Markaz Luhoh di Pesantren Al-Ittifaqiyah. Mereka ini nyiptain lingkungan wajib bahasa Arab 24 jam non-stop. Aturan yang super ketat ini bertindak sebagai operan conditioning yang konstan. Dengan aturan yang ditegakkan tanpa ampun, plus didukung sistem reward dan poin hukuman, mereka beneran sukses ngebangun 4 skill krusial ini. Berbicara, mendengar, membaca, dan menulis bahasa Arab. Bayangin aja, lingkungannya sendiri yang secara sistematis memaksa skill itu terbentuk.
Nah, hal yang sama juga kejadian buat kebiasaan fisik sehari-hari. Di pesantren Nasrus Sunnah, satuan tugas kesehatan mereka pakai penguatan positif dan pengawasan super ketat buat ngebentuk perilaku hidup bersih dan sehat, atau disingkat PHBS. Rutinitas simpel kayak buang sampah harus di titik tertentu, atau ngecek kebersihan badan secara rutin, itu bukan sekedar himbauan di mading lagi. Itu udah jadi siklus stimulus dan respons yang pelan-pelan berubah jadi kebiasaan otomatis buat anak-anaknya. Masuk ke bagian terakhir kita. Hasil akhir. Karakter mandiri. Pada akhirnya, apa sih hasil dari pengkondisian yang intensif dan non-stop ini? Kalau kita lihat dari data dan analisis akademiknya, kuncinya ada di konsistensi tanpa henti. Awalnya mungkin santri-santri ini patuh karena terpaksa ya kan? Entah karena takut poinnya habis atau emang lagi ngejar beasiswa. Tapi lambat laun, pengulangan yang terus-menerus ini sukses menumbuhkan kesadaran batin yang tulus. Kepatuhan yang dipaksakan tadi bertransformasi jadi karakter disiplin, moral, dan pemahaman agama yang benar-benar mandiri. Teori behavioristik di sini terbukti ampuh banget jadi jembatan menuju karakter religius yang otomatis, yang pada akhirnya membawa kita ke satu pemikiran provokatif buat direnungkan bareng-bareng di akhir sesi bedah materi kita hari ini. Menurut kalian, apakah prinsip behavioristik yang ketat ini bisa diterapkan dan sukses di sekolah reguler biasa? Atau jangan-jangan rahasia kesuksesan luar biasa ini mutlak karena mereka ada di dalam boarding school, sebuah laboratorium 24 jam yang gak bisa dihindari sama sekali oleh siswanya? Sesuatu yang patut banget kita pikirkan, terutama buat kalian yang peduli sama dunia pendidikan. Oke, sekian dulu sesi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.